Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi dengan kesaksian seorang explorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Kalau anak-anak kita diajarkan katanya yang keliling dunia ini Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Sesungguhnya orang Islam sudah keliling dunia. Di antaranya adalah Ibnu Battuta, dan dia sebelum keliling dunia umrah dulu ke Makkah. Dari Maroko dia naik kapal laut ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, baru dia pergi. Kenapa? Belakangan baru diketahui ternyata pusat dunia ini adalah Makkah. Maka dia pergi dulu ke pusatnya, setelah itu baru dia melanjutkan perjalanan ke India, ke Cina, sampailah ke sebuah pulau. Ditulis dalam buku biografi, dalam buku perjalanannya berjudul Rihlah Ibnu Battuta, perjalanan Ibnu Battuta. Saya sampai ke sebuah negeri, rajanya memakai jubah, ulamanya memakai jubah, mereka menunggang gajah. Saya dijamu dengan makanan-makanan yang mewah. Negeri itu bernama Sumatera. Ditulisnya, sebutnya. Negeri itu bernama Pulau Sumatera. Pulau Sumatera panjang. Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Sumatera Tengah, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Pucuknya di atas adalah Nanggro, Aceh, Darussalam. Yang dimaksud oleh Ibnu Battuta itu adalah kerajaan Sabah Pasai, kerajaan Islam tertua. Ibnu Battuta dari Maroko sudah sampai ke Pulau Sumatera, melihat langsung dengan matanya. Dia lapor dalam bentuk tulisan. Sampai hari ini saya membaca buku itu ketika kuliah di Maroko. Ada di perpustakaan Darul Hadis, 2 jilid, 2 kali tebal Al-Quran, tak menyamakan. Saya tengok, saya baca perlahan-lahan. Perjalanan Ibnu Battuta sudah sampai ke Pulau Sumatera, melihat raja-rajanya, raja Islam dengan jubahnya. Jadi kalau hari ini ada orang anti jubah, kamu kalau mau pakai jubah, pergi balik ke Arab. Ini orang tidak paham sejarah Islam. Jangan pakai sorban, jangan pakai jubah. Kita ini Islam Nusantara. Orang tak belajar sejarah Islam. Yang salah siapa? Yang salah umat Islam. Kenapa tidak membaca sejarah? Buku Ibnu Battuta sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Besok bapak pergi ke toko buku, beli supaya anaknya bisa baca. Ini orang tua sekarang beli buku yang dibelinya 7 manusia harimau. Tak mendidik. Mitos. Panjang komik di rumah. Apa judulnya? Koping Ho. Fiksi, hayalan, bohong. Yang pandai nulis skenario, tulis bagaimana perjalanan Ibnu Battuta dari Maroko sampai ke Aceh. Ketika Aceh Islam hebat, saat itu kerajaan Melayu belum lagi muncul. Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura baru muncul awal abad ke-18, ujung abad ke-17. 1720-an sekian barulah muncul kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Batam tunduknya kemana? Batam tunduk kerajaan Melayu Riau Lingga pada tahun 1824. Mudah mengingatnya. Kerajaan Turki Utsmani jatuh 1924, kerajaan Riau Lingga 1824.
1824, 1924, 100 tahun sebelum Turki Utsmani runtuh, kerajaan Riau Lingga tegak berdiri, kerajaan Melayu Islam berdasarkan Islam. Kerajaan Aceh berdasarkan Islam. Nun di Kalimantan ada satu kerajaan namanya Kerajaan Banjar. Di sana ada ulama besar namanya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari menunjukkan dia orang Banjar. Nun di Sulawesi ada ulama besar namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Al-Makassari menunjukkan dia orang Makassar. Al-Makassari orang Makassar. Al-Banjari orang Banjar. Al-Batami orang Batam. Apa artinya? Tadi saya terpancing menceritakan ini karena Pak pengurus masjid menyampaikan sekarang orang kalau sudah disebut Islam anti NKRI. Kenapa dibenturkan antara Islam dengan NKRI? Sejak Islam kita panjang, kita baru memakai nama Republik Indonesia sejak 1945. Sekarang 2017, baru 72 tahun. Sedangkan sebelumnya ini adalah kerajaan-kerajaan Islam. Jadi tidak ada dikotomi kontradiktif, belaga berantuk berantam antara Islam dengan Indonesia. Indonesia adalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan Islam. Ada kerajaan Makassar, ada kerajaan Nuku Tidore, Sultan Nuku dari Tidore, ada kerajaan Islam di Aceh, ada kerajaan Islam di Kepri, ada kerajaan Islam di Pelalawan, ada kerajaan Islam. Menyatu kerajaan-kerajaan Islam ini, jadilah dia Republik Indonesia. Indo artinya Hindu, Nesia artinya pulau-pulau. Indonesia pulau-pulau yang berada di bawah Hindu. Hindu yang dimaksud adalah India. Makanya orang Arab menyebut negeri ini Al-Juzur Al-India. Al-Juzur artinya pulau-pulau, pulau-pulau, karena kita terdiri dari 17.000 pulau yang besar yang kecil. Al-Hindia, pulau-pulau yang berada di bawah India besar, di bawahnya ada pulau-pulau kecil. Di bawah pulau itu ini berada di bawah India, maka kita disebut dengan pulau-pulau di bawah India. Yang dijajah oleh Inggris tidak mau bergabung dengan kita. Malaysia dijajah Inggris di Malaysia. Brunei Darussalam dijajah Inggris, dia tak mau gabung sama kita. Dia buat kerajaan sendiri Brunei. Singapura dijajah Inggris, dia buat sendiri Singapura. Brunei, Singapura, Malaysia. Gajah putih tak bisa dijajah. Itulah dia Thailand. Land artinya tanah. Thai bukan Thai. Thai, nama negeri mereka. Thailand, tanah Thailand. Mereka mengaku tak pernah dijajah. Maka sampai sekarang mereka tetap pakai kerajaan. Thaksin Perdana Menteri digulingkan oleh rakyatnya karena pro dengan komunis. Rakyat Thailand yang tidak Islam itu pun tak suka dengan komunis. Mereka beragama. Komunis anti agama. Thailand agamanya Buddha. Pendeta-pendeta Buddha, biksu-biksu dihormati di Thailand. Mereka tahu Perdana Menterinya dekat komunis, mereka usir, mereka habisi. Tidak ada yang dapat mengusir komunis kecuali gerakan massa besar-besaran. Kita perlu belajar dengan Thailand kalau mau mengalahkan ini. Dan kita memang sudah lama pakai Thailand. Contohnya apa? Thailand itu orang Melayu dulu menyebutnya siam. Sekarang kita selalu pakai siam. Apa itu? Ikan siam, kapak siam, sepat siam. Belajar dengan siam, sayem kata mereka. Karena mereka dianggap dengan bangsa yang kuat, bangsa yang tak pernah terjajah. Ada satu kerajaan Melayu di tengah, diambil oleh siam. Thailand ini pun tak juga baik. Kalau dia baik tak
akan dia ambil, dia jajah sampai sekarang kerajaan Melayu masih dijajah, yaitu kerajaan Patani. Malaysia, Thailand, perbatasan antara Malaysia dengan Thailand, Patani. Patani ulama besar Syekh Ahmad Al-Fatani. Thailand Selatan, Patani, masih terjadi laki-laki di Patani mau pergi ke sawah, dia tinggalkan pisau belati ke istrinya. Istriku, aku mau pergi ke sawah, nih pisau. Nanti kalau tentara Thailand masuk mau memperkosamu, tikamlah dia. Dua saja kemungkinan, kalau tidak dia mati, engkau yang mati. Begitu. Jadi bersyukurlah ibu-ibu di Batam yang suaminya mau pergi kerja bukan ngasih